lu masih ada yang change gak? Ada yang berubah nggak secara long term ya? Pandangan terhadap Bitcoin? Pandangan terhadap Bitcoin enggak. Gue makin bullish ya kalau Makin secara bullish. long term. Karena gue lihat adopsi dari stablecoin itu ternyata luar biasa gila. Dan Bitcoin udah dipakai di beberapa payment seperti di Square dan lain-lain. Itu menurut gue akan jadi suatu adopsi yang makin cepat gitu. Tapi apakah harga akan selalu koreksi seperti ini? Ya pasti akan koreksi. Paling nanti berita ada yang keluar lagi Bitcoin mati kan. Nah, kalau kalian beli tuh tiap kali orang bilang berita bilang Bitcoin itu mati ya kalian jadi kaya raya gitu. Karena itu kan bottom-bottomnya itu biasanya. Terus kalau misalnya lu lihat kayak gitu ya, apakah ada opportunity misalnya nih di posisi sekarang kan Bitcoin turun berapa ya? Nggak salah ya. Gue lupa ngecek tadi. Tapi yang gue itu MicroStrategy. MicroStrategy year to date itu turun 35%, since 1 tahun lalu itu turun 50% gitu kan. Nah, apakah menurut lu ini waktu yang menarik buat explore MSTR? Nah, MSTR itu gini. Waktu itu gue bilang menarik ketika dia NAV-nya di bawah 0,7. Jadi gue pembeli MSTR dari 2023. Ya, gue beli kecil. Mungkin ya 2-3% Bitcoin gue itu ada di MSTR. Kenapa gue beli? Karena NAV-nya itu 0,7. Sedangkan waktu itu NAV-nya tuh kali 3, bro. Itu gue pernah bahas di YouTube gue. Gue bilang bahwa ini nggak sustainable gitu loh. Itu bukan berarti rumah itu... Misalnya rumah karena ini rumah bekasnya Leon, jadi harganya kali 3 gitu loh. Dan menurut gua nggak make sense untuk NAV kali 3 karena seller premiumnya kan itu. Menurut gua nggak make sense. Dan memang koreksinya wajar lah di sekarang. Apakah worth it untuk di-explore? Gua rasa gua lebih suka beli base asetnya ya. Gua lebih suka beli Bitcoin dibanding beli MSTR. Gitu. Sekarang udah habis MSTR? Oh, MSTR udah kering gua. Udah kering. Jadi NAV kali 1,5 aja gua udah keluar semua. Iya, iya. Nah, yang menariknya gini kan, kemarin baru berakhir US government shutdown kan. Orang ada yang mikir itu bisa jadi apa namanya bullish scenario lah gitu, jadi katalis. Tapi ternyata enggak gitu kelihatannya. Kayak apa pandangannya? Nah, ini kalau misalnya bullish skenario atau enggak terhadap shutdown-nya, menurut gue lebih gampang kita ngelihat dari indeksnya dulu, S&P 500. S&P 500 itu banyak yang bilang bahwa, lu pernah dengar nggak kata-kata di mana lu kalau invest aja di S&P bisa dapat 10%? Iya. Nah, 10% itu kan annualized kalau ditarik panjang sekali. Iya. Cuman kalau kita lihat lu berinvestasi di saat TI-nya itu di atas 25, ini data dari JP Morgan tahun 2024. Tiap kali lu invest S&P, PI di atas 25, lu pasti rugi 2%. Pasti rugi. Karena 10% itu kalau lu benar-benar investor S&P, lu tahu bahwa itu nggak pernah di antara 8 sama 12. Itu selalu antara minus 2 atau 15. S&P itu selalu merah atau hijau. Jadi dia antara ekstrim untung 1 tahun atau ekstrim rugi 1 tahun. Dia nggak pernah kayak 8%, 12, nggak pernah gitu. Selalu antara plus 15 atau minus